Yang paling berkesan itu menurut saya, dan banyak juga yang berpendapat demikian, bahwa kehidupan semasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu adalah sangat istimewa sekali. Bahkan ada peristiwa besar di zamannya Nabi itu tidak lepas dari Khadijah itu sendiri. Misalnya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu salah satunya adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas meninggalnya dua pelindung utama Nabi. Yang pertama adalah Abu Thalib, yang kedua adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi dihibur dengan Isra Mi'raj itu sendiri. Nah, ada juga nanti peristiwa-peristiwa besar lainnya yang menunjukkan bahwa dua orang ini, sepasang orang-orang mulia ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha ini tidak maaf, ini wifi-nya dimatikan dulu. Nah, sampai kemudian kita tidak pernah mengenangnya, atau blank sama sekali di memori kita, atau nggak pernah tahu sama sekali bagaimana fragmen potongan kehidupan perjalanan Nabi bersama Khadijah ini, ya agak terlalu gitu. Karena itu kita kupas dan membicarakan kehidupan Khadijah radhiyallahu anha bersama Nabi ini, mau nggak mau kemudian kita ngomongin sebuah keluarga dakwah. Nah, ini di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau amanah ya, al-amin gelarnya. Kemudian beliau itu juga tidak seperti orang-orang Quraisy atau orang-orang musyrik pada umumnya di Mekah. Beliau seperti halnya beberapa orang kecil sedikit ya, yang dikenal dengan beribadah dengan cara tahannus atau tahannuf. Tahannuf ini adalah orang-orang yang ada di Mekah yang tidak mau menjalankan ibadah seperti ibadahnya orang-orang yang menyembah berhala, menyembah Lata dan Uzza. Nah, orang-orang ini dia masih berpegang kepada milahnya Ibrahim alaihissalam. Nah, mereka tidak mau menyembah berhala Lata dan Uzza, kemudian melakukan hal-hal lain yang musyrik. Nah, mereka ini masih berkeyakinan bahwa meskipun itu adalah era, kalau kita baca di Sirah Nabawi itu, dia adalah masa kekosongan kenabian. Masa kekosongan kenabian, dan tidak ada tata cara untuk beribadah secara khos. Nah, orang-orang ini bertahanus. Bertahanus itu adalah dia memisahkan diri dengan orang banyak. Dia biasanya bersembunyi di balik bukit atau di bukit-bukit. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini beliau pergi ke Gua Hira. Beliau menyendiri saja di sana. Ada orang-orang seperti beliau ini yang tidak mau menyembah berhala, seperti misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada yang lain juga. Nah, hal ini kemudian memudahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu ya, karena beliau juga mendapatkan wahyu itu di Gua Hira. Nah, selain itu juga beliau, pengkondisian dari Allah Subhanahu Wa Taala itu berupa beliau mimpi berulang kali, mimpi berupa fajar sidik ya, fajar, dan itu berulang terus. Nah, ketika beliau di Gua Hira itu turunlah Jibril alaihissalam
yang memaksa beliau untuk membaca ya. Sedangkan Nabi SAW adalah seorang yang ummi, padahal beliau adalah salah satu orang Quraisy yang sebenarnya itu sangat mudah ya, didukung dengan keluarga besar meskipun kedua orang tua beliau ini wafat, tapi sebenarnya untuk mampu membaca gitu sebenarnya nggak masalah, tapi inilah Allah membuat bahwa Nabi ini yang buta huruf. Nanti hikmahnya ketika pembuktian bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar kalamullah, karena Nabi nggak bisa menulis. Nah, singkat cerita, Nabi berjumpa dengan Jibril. Nah, di luar Gua Hiro itu, Nabi masih ketakutan dan menatap ke langit karena ada suara dari Jibril ya, bahwa engkau adalah utusan sebagai Rasulullah gitu. Kemudian dia melihat ke atas, Nabi SAW melihat ke atas dan beliau menatap Jibril alaihissalam. Nah, ini waktu itu Khadijah merasa ketakutan. Beliau mengutus orang-orang beliau, karena beliau orang kaya, untuk mencari suami beliau Muhammad SAW ke Mekah bagian atas, dan ini nggak menjumpai Nabi SAW sampai Nabi sendiri pulang ke rumah beliau. Nah, beliau menceritakan kepada Khadijah. Nah, dikatakan bahwa kemudian Jibril pergi dari hadapanku dan aku pulang menemui keluargaku. Ketika aku berjumpa dengan Khadijah, aku duduk di pahanya. Nah, jadi suami itu duduk di pahanya. Pangku ya, dong ya? Iya, di pangku. Itu jadi terlepas dari itu, bahwa ini menunjukkan betapa dekatnya Nabi Muhammad SAW ini kepada Khadijah. Jadi gimana ya, kalau kita era saat ini kayak manja gitu. Nah, jadi beliau di pangku ya, duduk di pahanya dan bersandar kepada Khadijah. Khadijah berkata, "Hai Abul Qasim." Abul Qasim ini yakni Nabi SAW itu sendiri. "Di mana engkau berada? Sungguh aku telah mengutus orang-orangku untuk mencarimu hingga mereka tiba di Mekah bagian atas." Nah, ini khawatirnya Khadijah kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, "Kemudian aku ceritakan kepada Khadijah kejadian yang baru aku alami." Khadijah berkata, "Saudara misanku," karena masih ada hubungan sebenarnya ya. "Kejadian yang baru, bergembiralah dan tegarlah." Jadi, saya teruskan dulu. "Demi zat yang jiwa Khadijah berada di tangannya, sungguh aku berharap kiranya engkau menjadi nabi untuk umat ini." Jadi Nabi ini, kalau di kitab sirah ini, Nabi ini belum banyak cerita, tapi Khadijah ini langsung ngomong bahwa bergembiralah dan tegarlah. Jadi udah deponya langsung percaya, sekarang intinya tenang, tegar. Nah, kemudian Khadijah berencana menjumpai sepupunya, yakni Warokoh. Nah, Khadijah berdiri mengemasi pakaiannya, kemudian pergi ke rumah Warokoh bin Naufal, saudara misannya, sepupunya. Warokoh adalah pemeluk agama Nasrani. Nah, membaca kitab-kitab dan mendengarkan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi dia ini orang yang pandai. Jadi meskipun dia orang Nasrani, ahlul kitab, dia orang yang pandai, orang yang rutin membaca kitab, kemudian dia mendengarkan petua-petua dari Yahudi dan Nasrani. Khadijah bercerita persis apa yang dia dengar dari Nabi SAW, bahwa beliau melihat dan mendengar sesuatu. Nah, apa kata Warokoh? Warokoh bin Naufal berkata, "Maha suci Allah, Maha suci Allah, demi zat yang jiwa Warokoh ada di tangannya, jika apa yang engkau ceritakan benar, wahai Khadijah, sungguh suamimu itu didatangi Jibril, yang dulu pernah datang kepada Musa alaihissalam. Sungguh suamimu adalah nabi untuk umat ini. Katakan kepadanya agar ia bersabar."
Kemudian Khadijah pulang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan perkataan Warokoh. Nah, jadi di sini, jadi Khadijah ini mencari informasi. Nah, ini aktif juga. Jadi beliau itu gimana supaya Nabi ini tidak terjadi kenapa-kenapa, baik fisiknya maupun pikiran beliau, mental beliau. Dan Nabi ini pun dari sudut Khadijah radhiyallahu anha, beliau ini mengklarifikasi ya. Maksudnya begini, mencari informasi dari pihak yang lain. Jadi karena kekhawatiran Khadijah, karena rasa sayang. Nah, jadi ternyata dibenarkan oleh orang yang pandai, yakni Warokoh, tidak lain sepupunya Khadijah itu sendiri. Nah, jadi beliau berikhtiar demi kebaikan suaminya ini. Nah, kemudian usai melakukan penyendirian di Gua Hiro, Rasulullah SAW melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa beliau lakukan. Beliau pergi ke Ka'bah, tawaf di sekitarnya, karena tawaf ini adalah ibadah yang sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Jadi bukan pula berarti tawaf itu, padahal Nabi kan baru diangkat kok sudah ada tawaf di sana. Itu kebiasaan orang musyrik itu tidak. Tawaf ini sudah ada di zaman Nabi Ibrahim. Nah, ketika beliau tawaf, beliau bertemu dengan Warokoh bin Naufal. Nah, jadi beliau langsung akhirnya berjumpa. Warokoh bin Naufal berkata kepada beliau, "Keponakanku, ceritakan kepadaku apa yang telah engkau lihat dan engkau dengar." Rasulullah SAW kemudian menceritakan apa yang beliau lihat, apa yang beliau rasakan. Warokoh bin Naufal kemudian berkata, setelah Nabi menceritakan, kemudian Warokoh ini berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya," ini sama persis tadi ya, "sesungguhnya engkau adalah Nabi untuk umat ini. Sungguh telah datang kepadamu malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Musa. Sungguh engkau pasti akan didustakan, diganggu, diusir, dan diperangi. Seandainya aku berada pada hari itu, pasti aku menolong Allah dengan pertolongan yang diketahui Allah." Kemudian Warokoh bin Naufal mendekatkan kepalanya kepada Nabi SAW dan mencium ubun-ubun Nabi. Setelah itu Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Nah, Warokoh ini yang saya tahu usianya tidak lama setelah kejadian ini. Maka oleh sebab itu kita tidak pernah mendengar bagaimana pergulatan, misalnya perlindungan yang diberikan oleh Warokoh, karena dia sudah berjanji seandainya pada gangguan, difitnah, didustakan, seandainya dia ada pada masa waktu Nabi didustakan itu, niscaya akan melindungi. Nah, Warokoh ini usianya tidak lama setelah kejadian itu. Nah, kita lanjutkan ya. Khadijah kemudian ada hadis, Khadijah berkata kepada Nabi, "Hai saudara misanku, bisakah engkau bercerita kepadaku tentang sahabatmu yang datang kepadamu, yakni Jibril alaihissalam?" Rasulullah menjawab, "Ya bisa." Khadijah berkata, "Jika nanti ia datang kepadamu, maka ceritakanlah kepadamu, maka kasih tahu aku." Nah, tidak lama setelah itu Jibril datang kepada Rasulullah seperti biasanya. Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, "Hai Khadijah, inilah Jibril datang kepadaku," karena Khadijah tidak bisa lihat Jibril. Jadi dia mesenin aja kalau Jibril datang, kasih tahu. Nah, ternyata Jibril itu datang. Nah, Nabi mengasih tahu, "Nih Jibril datang nih," gitu. Kemudian Khadijah berkata, "Hai saudara misanku, nih, hai suamiku," gitu, karena masih ada hubungan ini ya. "Berdirilah, bangkitlah, dan duduklah di atas paha kiriku." Nah, yang kedua ya, jadi suruh duduk di paha kiri. Rasul duduk di paha kiri. Rasulullah berdiri lalu duduk di atas paha kiri Khadijah. Khadijah berkata, "Apakah engkau masih melihatnya?" Nabi menjawab, "Iya." Khadijah berkata, ubahlah posisi
dudukmu, duduklah di paha kananku. Pindah. Kemudian Nabi pindah. Nah, apakah engkau masih melihatnya? Nabi menjawab, iya. Nah, kemudian Khadijah berkata, cobalah engkau duduk di atas pangkuanku. Jadi duduk di dua pahanya. Nah, Rasulullah duduk mengubah ya, kemudian mengubah posisi duduk di pangkuan Khadijah. Khadijah berkata, apakah engkau masih melihat? Iya. Nah, kemudian Khadijah duduk dengan kepala dan wajah terbuka serta melepas penutup kepalanya, kerudungnya. Sedang Rasulullah masih duduk di atas pangkuannya. Nah, jadi sebenarnya Khadijah ini terlindungi oleh Nabi SAW karena Nabi duduk di depannya. Nah, kemudian Khadijah berkata, apakah engkau masih melihatnya? Nabi menjawab, tidak. Nah, Khadijah berkata, saudara misanku, bergembiralah dan bersabarlah. Demi Allah, sungguh dia adalah malaikat, bukan setan. Nah, jadi dari sini ada upaya besar. Jadi selain khawatir, dan kita tahu itu tidak diceritakan di sini betapa Khadijah itu setelah pengangkatan Nabi Muhammad SAW ini sebagai nabi, itu Khadijah itu masih rutin ya, Nabi masih di Gua Hira itu beliau mengirim makanan, kemudian mengirim waktu Nabi dapat wahyu itu beliau menggigil ketakutan, beliau menyelimuti gitu. Nah, kalau balik yang tadi itu sebelum menguatkan pendapatnya, sebelum clear itu Khadijah itu sudah tenang. Pokoknya ini langsung support Nabi SAW. Kemudian beliau cari informasi secara mandiri. Ini benar nggak suamiku ini dia ini jangan-jangan setan. Dari terakhir ini kemudian tahu bahwa Khadijah ini radhiyallahu anha beliau ini takut jangan-jangan yang datang ini adalah setan gitu. Karena itu beliau melakukan sebuah percobaan. Oh, ternyata memang Jibril. Dan ini tidak dari itu tadi di cross check ke Warokoh. Nah, apa yang dikatakan oleh Warokoh ini bahwa harus bersabar karena dia akan difitnah, didustakan, kemudian diganggu dan lain-lain. Ini seperti halnya kalau teman-teman ingat nih di awal-awal kitab sirah biasanya yang Ibnu Hisham itu cerita Nabi ketika masih berumur 12 tahun, di mana Nabi SAW diajak paman beliau pergi ke Syam. Nah, Syam ini daerah perdagangan, karena itu Mekah ini berada di tengah-tengahnya. Ada Persia, ada Syam, nanti ada Romawi Timur ya. Mekah ini ada di tengah-tengah, karena itu orangnya kaya-kaya di Mekah itu. Nah, berdagang ke Syam diajak. Nah, di situ ada Nabi itu naik tunggangan, tapi beliau selalu dilindungi oleh awan teduh. Jadi selalu diiringi awan, seolah-olah tidak diizinkan panas terik itu menyengat kulitnya Nabi. Kemudian waktu istirahat, ketika paman Nabi Abi Thalib ini jumpa namanya Buhairah, pendeta Nasrani juga, ini berjumpa dengan Buhairah, Nabi SAW masih di luar berteduh. Nah, berteduh di bawah pohon. Dan itu ranting-ranting pohon itu merunduk melindungi Nabi SAW. Jadi ketika paman Nabi ini belum jumpa dengan Buhairah itu, Buhairah ini sudah mendapat firasat sebelumnya. Dia nggak pernah menjamu tamu dari manapun, dan waktu itu dia udah nyiapin ini bakalan ada tamu. Jadi waktu itu dia lihat begitu, kemudian diutuslah pembantunya untuk menjumpai paman Nabi. Nah, itu panggil orangnya itu, pemimpinnya, kemudian ditanyakan, itu siapa? Nah, ternyata Nabi dipanggil, ini anakku. Aku nggak percaya kalau ini anakmu. Anak ini nggak punya bapak. Nah, ini keponakanku, ayahnya sudah meninggal semasa dia di kandungan, dan ibunya pun sudah meninggal karena Nabi sudah 12 tahun waktu itu. Nah, diceritakan, kemudian diperiksa, ditanyakan,
kepada Nabi, kebiasaan kamu hari-hari gimana, kamu ini gimana. Nah itu Buhairah ini percaya bahwa ini adalah Nabi terakhir. Nah ini bakal Nabi terakhir setelah Isa alaihissalam. Kemudian diperiksa tubuhnya dan itu ada tanda kenabian. Dijamu, itu ada filmnya ya. Dijamu kemudian berkata, ini bawa pulang sekarang juga anak kecil, jangan sampai orang Yahudi mengetahuinya. Nah kelak dia akan menjadi nabi dan akan dimusuhi oleh kaumnya. Nah ini ada seperti di ayat Al-Quran, wa kadzalika likulli ja'alna nabi aduan. Dan itu memang demikianlah ketika Nabi SAW mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala di peristiwa Taif yang beliau dilempari. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjawab. Dan memang demikianlah seperti likulli, setiap nabi itu aduan, punya musuh. Nah ada nabi yang sembunyi di pohon ya, dulu waktu kita kecil ada buku, ada filmnya, itu digergaji pohon itu sampai berdarah. Ada nabi yang terusir kemudian dimakan ikan besar ya, ada nabi yang dibakar ya, kemudian macam-macam ya, ada yang bentuk penyiksaannya. Nah nabi ini, Nabi Muhammad SAW, nabi kita pun demikian. Nah Khadijah ini, beliau ini mengcover perannya luar biasa besar nih. Setelah Nabi SAW itu, beliau sudah clear bahwa beliau ini didampingi Jibril, beliau menjadi utusannya Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi nabi, clear sudah. Nah beliau menyiapkan keluarganya, keluarga intinya, yakni Khadijah, mengatakan la rohata ba'dal yaum, kata Nabi SAW. Ini ekstrim nih sebenarnya, nggak ada lagi istirahat setelah hari ini, kata Nabi. Nah ini gimana ya kita yang nggak ada lagi istirahatnya, nggak ada istirahat lagi setelah hari ini. Semenjak itu pun jadi beliau sudah tidak berubah, beliau menjadi nabi, beliau murni berdakwah. Dan perjuangan pun kemudian ya dibukalah pundi-pundi penyimpanan, peti-peti penyimpanan kekayaan Khadijah, orang perempuan termasuk yang paling kaya di Mekah. Nah itu tidak ada yang keluar kecuali untuk mendukung dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana nih, jam berapa ini? Baru jam 5. Belum, masih. Okay. Ini penasaran nih, peran istrinya atau peran suaminya nih yang mau dibahas. Jadi sebenarnya gini. Untuk keluarga dakwah nih. Jadi gini, ini ya lupa sebenarnya. Jadi kita dakwah ini pilihan. Nah kalau dari Islamnya dakwah itu mewajibkan kita. Tapi pilihan kita untuk melakukan atau tidak melakukan. Jadi terserah kalau kita. Melakukan dapat pahala, kalau tidak melakukan dapat dosa. Nah jadi dan kita harus tahu bahwa terutama laki-laki dan juga perempuan. Kena juga nih. Bahwa ini yang laki-laki ya, bahwa dakwah itu nggak ada nabi dan rasul yang aktivitasnya, maksudnya likulli nabi, semua nabi itu pasti berdakwah. Nggak bisa disebut nabi dan rasul kalau dia nggak berdakwah. Apakah kemudian kan memang ada di kalangan ulama perbedaan definisi nabi dan rasul. Rasul itu untuk sebuah kaum, nabi itu untuk keluarganya. Oke lah, kita nggak bahas itu, tapi meskipun toh di keluarga besarnya dia tetap dakwah juga. Nah dakwah ini dan dakwah itu kemudian kalau kita mengambil peran itu, maka kita telah mengambil warisan. Nah warisan aktivitasnya para nabi dan rasul. Kita memang sadar sepenuhnya nggak mau berperan seperti nabi dan rasul, karena nabi nggak ada nabi lagi setelah Muhammad SAW. Nah lalu apa yang kita ambil? Peran yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, dakwah itu. Maka oleh sebab itu orang-orang yang berilmu pasti dia berdakwah, karena itu disebut ulama itu warasatul anbiya, pewaris yang menerima warisan dari nabi. Dan nabi itu memang nggak mewarisi,
harta itu memang nggak diwarisi, karena Nabi itu seperti itu. Nah, karena itu kemudian ketika kita beraktivitas dakwah ini, kita telah mengambil perannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan ada banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita berdakwah ya. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, aktivitas menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Nah, ini direpresentasikan dengan satu kata, yakni dakwah itu sendiri. Dakwah itu mengajak. Nah, apa aktivitas dakwah? Yakni amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri. Kemudian kuntum khairu ummah, kalian ini umat terbaik. Nah, yang diturunkan untuk manusia, kemudian beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi ini adalah kewajiban bagi kita. Nah, sekarang bahwa kita punya kebutuhan dalam rumah tangga, bahwa kita punya goriza sayang sama istri, sayang sama anak, sayang sama orang tua, ada goriza bapo, gengsi, kemudian mempertahankan diri, kemudian goriza tadayun. Tapi kita juga tahu bahwa kita ini ada kewajiban untuk berdakwah. Nah, ini nggak mungkin dong bahwa satu dengan yang lainnya ini saling bertabrakan, nggak mungkin. Nah, disinilah peran suami, peran istri menundukkan agar balance dua-duanya, bahwa dakwah ini tetap berjalan. Nah, begitu. Jadi suami mimpin keluarga untuk keluarganya ikut aktivitas dakwah juga. Kalau dilihat dari Nabi SAW, ini kita menjadi catatan ya bahwa kita ini mencontoh Nabi. Nah, waktu itu awal-awal Nabi berdakwah. Jadi tidak lain. Bebannya kan ke Nabi kan. Ya, jadi Nabi ini kewajiban untuk menyampaikan risalah itu. Ya, dan itu beliau kan turun yang mudatsir itu muzammil, jadi bangunlah engkau yang berselimut gitu, sampaikanlah. Nah, ini disampaikan kepada lingkungan keluarga. Nah, itu beliau menyampaikan kepada Abu Lahab misalnya di Bukit Sofa, dikumpulkan semuanya, itu keluarga besarnya Nabi SAW, Bani Hashim. Yang ternyata kemudian Nabi bertanya, kalian mengenal aku ini seperti apa? Engkau adalah alamin. Kalau begitu, kalau aku ngomong di balik Bukit Sofa ini ada pasukan yang ingin menyerang Mekah, menyerang kalian percaya nggak? Percaya. Nah, mereka sudah siap-siap langsung mau ngambil. Nah, aku pengen ngomong, kata Nabi, aku ingin sampaikan bahwa aku adalah utusannya Allah. Nah, seketika itu kemudian Abu Lahab marah. Langsung teriak. Jadi sebenarnya untuk ini aja kamu itu mengumpulkan kami. Lu ngomong itu. Nah, kemudian Allah menurunkan surah Al-Lahab itu mencerca Abu Lahab itu. Nah, jadi dari sini tadi bahwa istri itu dia mendukung suami. Nah, dari pertama waktu kabar, menenangkan, dukungannya itu full sampai hartanya, dari sekedar bahkan nanti soal ada hadisnya ya, mendukung begitu. Nah, tetapi pada akhirnya pun yang membimbing Khadijah ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi pun kepada istri-istri beliau yang lain, ketika beliau juga wafat Khadijah, kemudian Nabi menikah dengan yang lain, itu juga bahkan sangat jelas terlihat ya, karena berbeda dengan Khadijah, istri-istri yang lain ini, itu bahwa memang Nabi itu murni yang mengarahkan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini agak berbeda dengan Khadijah. Jadi meskipun mensupport, pada akhirnya yang membimbing itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutin ya. Ini kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan nanti tutup nanti. Nah, ini kita ada sebuah hadis. Ada hadis. Ada hadis ketika itu ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ketika menceritakan tentang Khadijah selalu menyanjung Khadijah. Nah, aku cemburu, kata Aisyah.
terlalu sering engkau menyebut-nyebutnya. Itu manusiawi ya. Nah, nanti ada catatannya. Nah, kemudian Nabi menjawab, terlalu sering engkau menyebut-nyebutnya. Ia seorang wanita yang sudah tua, kata Aisyah. Nah, padahal Allah telah menggantikannya untukmu dengan wanita yang lebih baik darinya. Nah, kemudian Nabi SAW menjawab, Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita pun yang lebih baik darinya. Ia beriman tatkala orang-orang kafir. Nah, jadi dia adalah wanita yang sangat baik. Kedua, ia beriman tatkala orang-orang kafir. Ia membenarkan tatkala orang-orang mendustakan. Ia membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya. Nah, kemudian dia menganugerahkan anak. Nah, jadi di sini ya, dia anak-anaknya ini salah satunya adalah Fatimah Az-Zahra, luar biasa. Yang dukungannya penuh ya. Ya, kemudian mulai dari kecil sampai keturunannya Aisyah, keturunannya Fatimah inilah ya, dengan Ali inilah dapat suami seperti Rasulullah. Berat nih. Yang dari Fatimah inilah kemudian lahir ya keturunan bersama Ali sampai sekarang ya. Radhiyallahu anhu ya. Jadi dari sini, nah ini ada catatan menurut Al-Qadhi Iyad bahwa Aisyah itu cemburu karena dia belum balik, sebagaimana kita ketahui, atau dia baru balik. Sebagaimana kita ketahui, Aisyah ini sudah menjadi istri Nabi SAW, dia harus bijak ya menyikapinya. Itu ketika Aisyah itu, dan itu memang berbeda-beda pendapat ulama, sejak Aisyah itu belum balik, tapi itu belum bersama Nabi. Baru dikumpulkan setelah balik. Nah, itu bersama ayahnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Facebook juga ada pertanyaan tuh. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini supportnya Khadijah radhiyallahu anha, sayang betul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dari Bukhari bahkan, wanita, dan jadi Nabi berkata, wanita terbaik adalah wanita terbaik yang pernah ada itu ada dua, yakni Maryam binti Imran. Nah, yang kedua adalah Khadijah, istrinya Nabi SAW. Nah, ini kalau saran saya, kalau perempuan berdoa itu menjadi Khadijah begitu, supaya dapat suami yang soleh. Nah, karena yang membimbing ya. Jadi kalau yang perempuan ini minta suami kayak Rasulullah, yang laki-laki yang perempuannya harus seperti Khadijah kalau menginginkan suami seperti Rasulullah. Kita bicara tataran visi ya. Jadi karena visi itu dia sesuatu yang tinggi ya. Berarti harus ngaji. Jadi bukan pesimis gitu, bukan harus mau mengorbankan. Nah, di hadis yang lain ya, riwayat Ahmad ini berbeda. 4 orang mulia. Pertama Khadijah, kedua Fatimah, kedua Asia. Asia ini Fir'aun. Nah, istrinya Fir'aun, ibu angkatnya Nabi Musa. Ya. Nah, ketika Nabi Musa dilarutkan di Sungai Nil, ini diambil oleh Asia. Nah, kemudian yang keempat adalah Maryam. Nah, Maryam ini adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini orang-orang yang mulia. Nah, ini ada pertanyaan di yang satu lagi, gimana menasehati pasangan yang mudah emosi, Ustaz? Itu laki-laki memangnya bukan begitu. Nah, mudah emosi ini, jadi Nabi itu pernah marah nggak? Nah, Nabi itu juga pernah marah. Nabi itu pernah marah. Jadi kita itu seorang misalnya, jadi kita tuh boleh marah pada intinya. Nah, tapi marah yang benar. Nah, marah-marah yang sesuai dengan syariat Islam. Dan akhirnya jadi ada marah yang boleh, ada yang marah nggak boleh. Kalau di sirah tuh
kayaknya ya, karena belum pernah baca, Nabi belum pernah marah sama Khadijah, tapi sama istri-istri yang lainnya itu pernah. Jadi marahnya Nabi itu secara umum, jadi ketika beliau melihat kemungkaran, nah itu beliau itu juga marah. Nah jadi oke lah, misalnya di sini katakanlah ya, ini sebuah pertanyaan, marahnya ini tidak pada tempatnya. Nah ini ini ada sana dulu. Main dulu, mama temenin papa. Oh mau ikut temenin? Ya sudah. Jadi kalau toh misalnya marah jadi kalau dia marahnya suami ini pada perkara-perkara yang benar, ya kita nggak bisa apa-apa, malah harus didukung. Nah bahkan Nabi itu ketika berjumpa dengan pembesar Quraisy, ya saya lupa nih, ragu. Oh iya, boleh ambil. Itu Nabi itu pernah dimarahi oleh pembesar Quraisy. Hentikanlah Muhammad, engkau itu mencaci maki sesembahan kami, Tuhan-Tuhan kami. Nah sejak itu kemudian turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala, larangan untuk menghina Tuhan-Tuhan agama di luar Islam. Jadi kita nggak boleh menghina Tuhan-Tuhan termasuk yang musyrik, karena yang sesembahan ini kan musyrik. Jadi umat Islam tuh nggak boleh dia menghina, karena dia akan menghina orang itu akan balik menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi kalau marahnya ini adalah marah yang benar, maka kemudian kita mendukung malah. Nah tapi kalau marah pada perkara-perkara yang remeh-temeh, nah ini kemudian dipetakan. Kayaknya dikasih tahu gak terima. Misalnya pada hal-hal perkara yang kecil. Nah jadi memang kita itu punya skala-skala. Jadi ini ada yang urgen, penting dan segera. Ini ada penting, boleh ditunda. Ini ada yang segera tapi tidak penting. Kemudian ada yang tidak penting dan tidak segera. Nah kemudian marah di perkara ini, kemudian nah ini nggak pantas ya. Nah jadi diklasifikasikan seperti itu. Jadi dia didudukkan, dan ini harus sama sebenarnya frekuensinya dengan istri. Nah tapi sebenarnya yang saya tahu kemudian jadi nanti kalau sudah menikah itu kita toleransinya itu juga besar ke istri juga ke suami itu toleransinya besar. Nah di situ kemudian kita nggak boleh terpleset pada perkara yang penting, kemudian kita mempunyai toleransi, misalnya suaminya nggak dakwah misalnya. Nah ini kita nggak bisa ada toleransi di sana. Kemudian dakwah itu adalah dakwah berjamaah, dia harus ngaji misalnya, suami itu harus ikut kajian misalnya. Nah kemudian kalau suaminya malas, nah ini nggak boleh. Nah tapi kalau suaminya cerewet misalnya, nah cerewetnya dilihat dulu pada perkara apa. Pada perkara misalnya istrinya malas misalnya, istrinya malas misalnya, nah ini malas beribadah misalnya. Nah ini kemudian nggak boleh dibiarkan seperti itu. Adik kesana dulu adik ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih? Jadi harus sabar ya. Kalau suaminya emosi, jangan dijawab sama emosi lagi. Nah sebenarnya begini, dakwah ini Khadijah binti Khuwailid Ustaz. Kejauhan juga ya. Oke. Nah, Syaidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad radhiyallahu anha mau ingin bersisihkan membangun keluarga dakwah, namun memilih laki yang bukan mengkaji Islam. Bagaimana nih Ustaz? Mengingat yang ngaji saja bisa dihitung. Nah jadi gini,
ini realitas. Oke, dan tadi diselesaikan ya. Jadi kayak perkara dakwah itu dia termasuk apa ya, kotak pertama. Nah, kotak pertama urgen dan segera dakwah ini. Nah, kalau tadi pertanyaannya, kemudian kita meributkan perkara-perkara yang remeh misalnya. Nah, itu sebenarnya kalau kita punya apa namanya ya, ini nama matematikanya ya, kotak-kotak pemisah nih, kemudian kita aktif di di kotak-kotak tersebut, misalnya dakwah, kemudian mengkaji Islam. Nah, mengkaji Islam ini banyak nih, ada belajar mandiri, ikut kajian, kemudian di rumah itu bersama juga jamaah. bersama jamaah. Nah, itu kan kita sibuk dengan aktivitas priority activity. Nah, kalau kita sibuk di situ, maka dengan sendirinya yang remeh-temeh itu kita itu dia memang benar-benar terpisah pada kotak keempat tadi, tidak penting dan tidak segera. Jadi kemudian ya kita toleransinya sangat besar. Nah, jadi salah satu triknya itu adalah memang mengkategorikan begitu, kemudian segera dilakukan. Nah, maka dengan sendirinya yang remeh-temeh itu dia akan tereliminasi dengan sendirinya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kalau tadi pengen bentuk keluarga tapi ikhwannya nggak ngaji, ini pertanyaan kedua nih. Iya itu. Pertanyaan kedua. Itu tadi pertanyaan yang di Facebook. Nah, tadi itu kan suka emosi, marah. Gitu. Jadi kalau bukan perkara yang priority jadi utama, dia yang pertama nggak usah. Mau nggak mau kan kita harus bikin skala-skala tadi, skala-skala tadi dibikinkan. Nah, oke, kemudian duduk sama-sama. Ini kalau remeh-temeh, dia nggak penting, nggak segera. Ya ini nggak usah lah diributin. Gitu. Dan untuk perkara yang prioritas sekalipun nggak perlu ngotot, karena pakai ada jurus rayuan, jurus kalem. Nah, tapi nah, pada perkara yang sangat penting itu juga tidak disikapi marah-marah juga sebenarnya. Kita pakai senjata tapi kita ada sense di sana. Jadi misalnya pasangan nih, entah suami atau istri, kemudian dia nggak dakwah, kemudian kita biarin. Nah, itu enggak. Tapi kalau tidak membiarkan berarti marah dong. Nah, belum tentu langsung marah. Nah, disitulah kemudian intinya itu diupayakan dia itu mengerjakan yang priority tadi. Apakah dibujuk, apakah diajak ngobrol dulu, kalau masih marah ditahan dulu, nanti ada ngobrol lagi, dibikin enak dulu, dibikin nyaman dulu, baru diminta lagi untuk melakukan kewajiban tadi. Nah, dakwah itu dia nggak bisa sekali, namanya da'a. Berarti beberapa kali. Da'a itu ajakan. Nah, da'a itu ajakan. Nah, ajakan itu dia nggak bisa, ini frame-nya, paradigma dakwah itu dakwah itu pasti nggak sekali. Nah, begitu deh pokoknya. Pasti dia berkali-kali. Nah, karena berkali-kali ini kemudian disusun nih. Nah, ini gini dulu, ini gini dulu, ini gini. Baik ke pasangan maupun ke orang umum. Jangan langsung ngegas. Nah, oke, sambil jalan ya. Tadi yang visi membentuk keluarga Rasulullah, tapi belum. Ini ikhwannya nggak ngaji karena yang ngaji sedikit. Mengingat yang ngaji bisa dihitung. Oke, sekarang gini. Kalau datang ke Masjid Al-Falah kan lebih banyak akhwatnya tuh. Jomplang. Nah, udah gitu yang datang juga kayaknya nggak masuk kriteria ya. Nggak masuk kriteria. Bukan, mungkin sudah menikah atau jadi atau masih belum terlepas dari persoalan itu. Nah, sekarang ini memungkinkan nggak? Nah, mungkin kalau pertanyaannya agak diputar sedikit, memungkinkan nggak kalau calonnya itu bukan yang ikut kajian misalnya. Nah, kalau saya cukup banyak dapat fakta yang memang berangkatnya itu bukan dari dia itu ikhwan, teman ngaji, anak rohis misalnya, anak masjid, dia nggak dari situ. Saya sering jumpa kita ya. Ini sendiri bukan anak rohis, tapi saya anak pengajian, anak baik-baik. Saya sering dapat begitu. Nah, kita bikin kelas
Ini saya mudah-mudahan kita sempat bikin kelas ya. Jadi nggak begini lah kelas. Dan di situ khusus yang keluarga Samara, yang suami istri. Suami ngajak istri, istri ngajak suami, ngajak anak-anaknya. Dulu kita sering, bukan di Pekanbaru, waktu masih belum di Sumatera. Nah, bikin kelas gitu, tempatnya itu di Tanah Lapang, di tempat Di rumah makan. agrowisata, di rumah makan, kita booking gitu. Nah itu yang suaminya belum ngaji itu diajak. Nah, memang cukup awalnya dia dapat pertentangan dan lain-lain. Ada juga yang sangat mudah. Itu sangat mudah tuh ada juga. Nah itu ketemu 1-2 kali itu kemudian langsung, oh ternyata kajiannya begini. Nah, Ini mah opini di luar itu yang ini nggak keras-keras amat. Ini kan nggak di mana radikalnya. Orangnya begini kata dia. Terus kita ngomongin di situ ngomongin keluarga, gimana kita masuk keluarga bareng-bareng gitu, anak soleh bareng. nanti di surga tuh anak yang bikin cepat ke surga gitu, anak yang manggil orang tuanya ke surga. Jadi orang yang suami ini ngelihat begitu, maulah kalau kajian begini. Akhirnya menyetujui aktivitas istrinya dan suaminya pun akhirnya ikut mensupport istri, kemudian suaminya ngaji sama saya. Itu udah sering banget. Jadi awalnya support dulu ya. Minimal support. Tapi ini ada asteriknya, ada tanda petiknya, ada tanda bintang. Nah, semua pula kemudian berarti hitam putih yang nggak ngaji sekarang pasti bisa nggak juga. Jadi dia ada basicnya, ada modal dasarnya. Orangnya baik-baik. Dan biasanya kelihatan sih perangainya tuh baik. Lingkungan pergaulannya itu baik, kemudian dari keluarga yang baik-baik. Basicnya memang orang baik. Bawaannya baik. Dan ini sampai sekarang ada yang masih eksis ya. Saya lihat di grup meskipun saya sudah beda pulau, saya lihat masih bagus. Beliau juga kadang negorin ke saya, ngirim ini. Nah jadi dilihat lagi. Jadi maksud saya itu ada beberapa kasus itu memang nggak apa-apa kita itu nikah ya. Seperti itu. Meskipun kita dapat juga kemudian yang sudah ngaji, suaminya dari awal nggak ngaji, akhirnya nggak ngaji dua-duanya karena istrinya dipaksa. Dan istri ini udah ngaji dari awal dan dia tahu taat ke suami. Nah ini jadi bumerang. Nah ada baiknya kalau misalnya toh sudah mau proses begini ya, ada baiknya itu bisa hubungi istri saya. Nanti sama saya, nanti kenalan. Nah, calon suaminya tuh dari awal nih, itu udah kenal, udah berteman sama saya. Gitu. Meskipun ini ya, kita cuma kenal-kenal gitu aja. Jadi frame-nya itu nanti watawasaw bil haq, watawasaw bis Ini ada yang ngasih tahu nih. Oh, jadi pakai jurus tadi. yang jurus. Oh ya, jurus responnya tadi, jurus sabar. Oke. Jadi ini memang agak kelewat nggak? Antenanya harus tinggi juga. Dia memang pembawaannya baik, pergaulannya baik. Kemudian bisa dari keluarga yang baik-baik, misalnya dia nggak macem-macem lah. Nah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja, gimana cara untuk meyakinkan bahwa kami memang sedang melakukan dakwah di luar rumah kepada ortu. Kami kan komunitas kecil yang isinya akhwat-akhwat saja. Tapi kadang ortu banyak yang nggak setuju. Kamu ngaji bersama. Kami ngaji bersama. Oke. Jadi gini, memang agak berbeda. Nanti ceritanya Mak ya. Dakwah ada ini juga, ada khasnya juga, dakwahnya Nisa, dakwahnya laki-laki Rijal itu dia stressingnya ada juga. Nah terus memang ini juga kita harus mengerti. Nah mungkin kata yang tepat tuh kekhawatiran orang tua tuh. Jadi maksud saya itu kita jangan kemudian oposisi gitu, salah aja, opposite gitu, kemudian selalu apa yang omongan orang tua ini selalu kita bantah, itu jangan dulu. Nah kita lihat dari sisi sudut, misalnya kan dari arah yang sana ini kan titik nih, tapi dari arah yang samping dia garis. Jadi kita coba lihat dari sisi yang lain.
karena kita cari kesamaan sama orang tua. Kita itu bisa lebih mudah ngomong tuh karena sama. Nah, dicari dulu sama. Kenapa sih orang tua ini khawatir? Oh, karena katanya perempuan itu dia memang jarang keluar. Aktivitasnya di luar itu beda sama laki-laki. Nah, mungkin di situ. Oke, nah tapi diyakinkan kalau keluar malam enggak. Kalau keluar pun enggak sendiri. Nah, ini diajukan. Nah, diajukan seperti itu dan ini difahamkan bahwa saat ini kadang kita juga harus begitu tuh sama orang tua. Ini saat ini perempuan tuh begini-gini sebenarnya. Ya, umumnya perempuan tuh begini nih. Nah, saya ini berbeda nggak begitu. Karena saya ngaji. Ya, kami ngaji dan kami mengambil peran yang sedikit orang melakukan. Ini kan dibilang komunitas yang kecil dan peran itu kami ambil. Mengapa? Karena ini untuk kebaikan kami, kebaikan keluarga, gitu, kedua orang tua. Dan inilah cara kita membentengi shield, ya, tameng. Dari semakin giat kita berdakwah, semakin jauh ya jalan-jalan kesesatan itu, jalan-jalan pergaulan bebas dan lain-lain. Nah, itu difahamkan gitu. Jadi dan kita tetap hormat ke orang tua. Jadi contohnya tuh kayak Ustadz Felix Xiao tuh. Tetap sama orang tua. Orang tuanya support full. Padahal orang tuanya udah awalnya nentang loh. Dan sampai sekarang tuh kan ada tulisan Ustadz Felix itu. Ini kalau Ustadz ini dia dipersekusi, ada yang nolong kaumnya. Ustadz ini ada yang nolong. Kamu Lex. Kalau ini siapa yang ditinggal sama followersmu? Emang mau mereka mengcover kamu? Nah, tapi di balik itu, orang tua ini khawatir. Berarti kita memandang sudut. Ternyata orang tua saya yang selama ini nggak ngedukung saya, yang selama ini nggak bela saya, ternyata hanya khawatir terhadap anak. Disitulah kemudian kita itu mengapresiasi orang tua. Dad, makasih banyak gitu. Papi makasih banyak gitu, khawatir gini. Karena banyak orang tua itu juga nggak khawatir sama anaknya. Nah, yang dikhawatirkan ini dia masih diagram Venn-nya itu adalah diagram dakwah kita. Nah, gimana dakwahnya ini? Berarti ayah ini pingin saya tetap dakwah, tapi saya tetap selamat, saya nggak diganggu orang. Oh, makasih. Nah, sampaikan begitu. Meskipun ternyata bukan itu juga, ya kita sampaikan begitu. Assalamualaikum, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz dan saya tentang lagu Aisyah Siti Rasulullah? Nah, saya nggak pernah dengar utuh ya. Saya sendiri ini diceritain aja ya. Saya pernah coba dengar, tapi Ustadz ini nggak pernah dengar. Jadi waktu saya dengarkan lagu apa itu kata Ustadz. Jadi Ustadz sendiri belum pernah dengar. Jadi yang tadi dulu ya. Jadi yang tadi belum selesai pertanyaan yang sebelumnya tentang kekhawatiran orang tua. Jadi memang kalau tips yang bisa saya berikan itu adalah kita libatkan orang tua di dalam hijrahnya kita, di dalam kesibukannya kita, dan di dalam aktivitas dakwahnya kita. Kalau kita terus-terusan ngaji di luar rumah, orang tua nggak pernah melihat teman ngajinya kita, siapa aja, nggak pernah lihat ustazahnya yang mana sih. Nah, itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan. Boleh sekali-sekali, kalau dulu saya sering, jadi ketika ibu saya mulai menanyakan ngajinya di mana sih, ngajinya apa aja sih, gitu. Ini kita ulang lagi aja di tanggal, karena udah mau habis. Jadi, nah ngajinya di mana sih? Nah itu kemudian saya minta di share, kemudian dinyalakan lagi. Terus. Ya. Ngajinya di mana, ngajinya kayak gimana. Nah kemudian akhirnya saya minta pengajiannya itu di rumah saya. Jadi ustazahnya datang ke rumah saya, teman-teman ngajinya datang ke rumah saya. Belum dipencet lagi. Nah teman-teman ngaji itu akhirnya datang ke rumah saya dan kami ngaji di rumah. Dan ketika saya ngaji di rumah, ibu saya itu di ujung. Jadi di ujung ceritanya nonton TV, nggak taunya TV-nya kemana,
telinganya itu mendengarkan apa yang sedang dikaji oleh anaknya. Jadi setelah pulang, oh ternyata gitu ngajinya, gitu komentar ibu saya. Nah kemudian ketika ngaji lagi minggu berikutnya, lama-lama ibu saya tidak lagi menunggui saya di ujung ruangan. Lama-lama ibu saya ketika saya datang, teman-teman saya datang pengajian, ibu saya tidur. Jadi dia sudah merasa tenang. Sudah merasa tenang, oh anaknya hanya mengkaji kitab yang selama ini sebenarnya itu juga dikaji waktu ibu saya masih kecil, masih ikut pengajian kampung dulu. Nah pengajian kampung seperti itu, oh ternyata anak saya nggak masalah. Nah jadi kita kenalkan ustazah kita ke ibu kita kenalkan teman ngaji kita ke ibu kita. Nah itu yang membuat akhirnya orang tua tidak lagi merasa curiga terhadap pengajian yang kita ikuti. Gitu. Jadi kedekatan kepada orang tua, nah itu yang menjadi titik poinnya untuk bisa menghilangkan keraguan. Jadi kita harus tetap melakukan pendekatan-pendekatan ke orang tua. Ini kayaknya sudah harus closing deh, sudah mau maghrib ya. Pertanyaan yang tadi, Aisyah, lagu Aisyah. Ini sudah ada revisinya, Aisyah. Kalau saya secara pribadi, Ustadz juga secara pribadi kebetulan selera kami sama. Kami tidak terlalu menyukai lagu-lagu yang agak kelewat batas gitu ya. Agak kelewat batasnya lagu yang versi pertama ya. Lagu yang versi pertama itu agak kelewat batas dari sisi membahas tentang sosok mulia Ibunda Aisyah gitu. Ada ngomongin fisik soalnya. Ya, soalnya ada membicarakan fisik dan yang menyanyikan itu laki-laki gitu. Kalau yang menyanyikannya perempuan bagaimana? Sama saja. Karena kan yang perempuan juga didengarkan oleh yang laki-laki. Jadi ada yang tidak elok dalam pengucapan terhadap Ibunda Aisyah. Nah, kemudian dibikin yang kedua. Kebetulan tadi mampir ke minimarket, lagunya itu. Lagunya itu akhirnya kedengeran deh. Lagunya kayak apa sih? Oh, kalau yang kedua yang sudah versi revisi itu memang penghormatan, persis seperti yang biasa ditulis-tulis di Sirah yang ditulis oleh para ulama yang menceritakan tentang sosok Aisyah, itu persis seperti itu. Jadi kemuliaannya, kecerdasannya, kepintarannya itu yang dibahas di lagu yang kedua. Jadi memang lebih baik tetap ketika membuat lirik lagu tetaplah pada jalur kita tetap harus menghormati, karena meskipun lagu meskipun itu nanti enak didengar, tapi kalau liriknya bermasalah, nah itu jadinya akan bermasalah untuk yang menyanyikan dan yang mendengarkan. Jadi insya Allah alhamdulillah kalau sekarang sudah ada versi yang kedua. Ada versi Ramadan ada juga. Nadanya Aisyah ya. Nah, nadanya Aisyah tapi versi Ramadan. Nah, ternyata udah ngikutinnya itu, saya malah belum tahu. Itu ada di Syaban kemarin. Oke. Ya baik. Tadi saya yang buka, Ustadz yang nutup ya. Enggak. Nggak apa-apa. Oke. Jadi di sini dakwah ini dia akhirnya menjadi poros bagi kita. Poros apakah termasuk laki-laki sebenarnya ketika dia bekerja. Poros itu berarti tempat kita muter ya. Jadi pertimbangan utama di dalam aktivitas, termasuk ketika laki-laki itu ya dia dapat kerjaan itu, ini ke dakwah dia ganggu dakwah atau enggak sebenarnya gitu. Nah apalagi yang lain kan juga gitu, mengatur waktu dan lain-lain. Jadi dia sesuatu yang karena berkaitan dengan aktivitas kita, di situ ada waktu, ada berjumpa dengan orang, ada hal yang harus kita korbankan dan lain-lain. Jadi intinya dia harus di manajemen. Nah manajemen ini yang baik ini memang dia harus melibatkan istri. Nah istri ini juga kita lihat satu tim ya. Meskipun kita nggak tahu menahu sebenarnya, istri ini dia dakwah ke para akhwat, saya ke bapak-bapak. Nah kadang juga kita dakwah berdua, pesertanya bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Kalau ada ibu-ibunya ikut ya Maya. Iya. Kan teman ya. Nah jadi begitulah. Nah dia karena sesuatu yang dia beda dengan ibadah khos seperti puasa, seperti sholat yang rukun, tata tertibnya itu diatur, bahkan sunnah-sunnahnya pun diatur. Ini agak berbeda dengan dakwah. Dakwah ini dia nggak terikat waktu.
kadang dia menjadi hal yang mudah bagi kita karena dia nggak ada waktu yang fixed gitu. Tapi kemudian karena dia nggak diatur, dia bisa menjadi bumerang. Karena kita nggak pandai mengatur, kemudian dia los terus misalnya nggak dikerjakan. Nah, kemudian itu jadi dia harus diatur, harus dimanajemen karena ada kewajiban-kewajiban kita sebagai suami atau sebagai istri. Nah, yang kedua, istri itu juga dia harus ngaji, dia harus paham apa yang menjadi wajib, apa yang menurut kita wajib, menurut istri itu juga memang wajib, itu memang wajib gitu. Nah, ini menjadi nggak seirama, jadi kayak orkestra itu kan jadi birama itu sesuatu yang enak didengar. Sunatullahnya Allah memberikan fitrah manusia begitu. Nah, ada yang ini suaranya begini, nadanya ketukannya begini, ini nadanya ketukannya beda. Yang ini menganggap ini wajib, yang ini menganggap enggak, yang ini menganggap dilarang, ini dianggap boleh aja. Ini kan simpang siur gitu. Jadi nggak enak dilihat gelombangnya ini nggak seirama. Nah, karena itu memang harus ngaji dulu, kemudian dengan sendirinya semakin banyak kita tahu, semakin mudah kita untuk memahami, kemudian untuk mendakwakannya. Nah, mungkin itu siap dulu. Nah, ini menjadi visi misi ya. Ya mungkin demikian, alhamdulillah ya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman telah join live di IG ya namanya ya, IG Instagram. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada kesalahannya. Insya Allah jumpa lagi di hari Kamis. Ya, siap-siap hari Kamis ngabuburit bareng sama kami lagi berdua. Kita lanjutkan lagi Sirah Nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video. Lalu ini nih. Ada birthday-nya. Ini gimana? Stop aja.